Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4 dengan tema Menghormati Orang Tua bersama Ibu Francisca Pereira SAG. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, hari ini kami hendak belajar mengenal hormat kepada orang tua. Ajarilah kami untuk menyayangi mereka sebagaimana mereka selalu menyayangi kami anak-anaknya. Kami ingin mengikuti Engkau, ya Yesus, yang selalu menghormati dan mengasihi Bapak Yosef dan Bunda Maria, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui mengamati gambar dan menyimak cerita, peserta didik dapat menjelaskan pengertian orang tua. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menentukan kewajiban anak terhadap orang tua. Yang ketiga, melalui refleksi iman, peserta didik dapat merumuskan doa syukur bagi orang tua. Yang keempat, melalui membaca kitab suci, Putra Sirak bab 3 ayat 1 sampai dengan 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai dengan 3, peserta didik dapat merumuskannya. Anak-anak yang manis, mari mengamati gambar berikut. Baik anak-anak, setelah mengamati gambar, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Anda lihat pada gambar tersebut? Pertanyaan yang kedua, mengapa kedua anak itu mencium tangan orang tuanya? Pertanyaan yang ketiga, perlukah kita juga melakukan hal seperti itu? Mengapa? Anak-anak, marilah mendengarkan bacaan kitab suci berikut. Pembacaan dari kitab Putra Sirak bab 3 ayat 1 sampai dengan 16. Kewajiban terhadap orang tua. Anak-anakku, dengarkanlah aku Bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar supaya selamat. Memang Tuhan telah memuliakan bapa dan anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya diteguhkan. Barang siapa menghormati bapanya, memuliakan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya pula. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapanya, akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan memegahkan ibunya, serta melayani orang tuanya sebagai majikannya. Anakku, hormatilah bapamu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat bapa, tapi dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Jangan membanggakan nista bapamu. Memang nista bapa bukan kehormatan bagi dirimu. Sebaliknya kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapanya, dan malu akan ialah ibu ternista. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya,
Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa percobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air, beku yang kena matahari. Serupa penghujat barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik anak-anak, selanjutnya pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai dengan 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang paling penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, setelah mendengarkan bacaan kitab suci, marilah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Anak-anak, pertanyaan yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Pertanyaan yang kedua, menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Pertanyaan yang ketiga, sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Yang keempat, bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Yang kelima, apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Yang keenam, apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Jadi baik anak-anak, kesimpulannya adalah orang tua adalah orang yang menjadi perantara bagi kelahiran kita di dunia. Ibu yang mengandung dan melahirkan, ayah yang menjaga, mencari nafkah, dan menghidupi kita sekeluarga. Yang kedua, keluarga kita, ayah dan ibu, mungkin juga kakek dan nenek, paman, bibi, dan kakak, menjadi lingkungan pertama di mana kita bertumbuh. Mereka menjaga, merawat, membimbing kita, tahap demi tahap dalam perkembangan hidup kita. Semuanya mereka lakukan agar anaknya sehat, dapat meraih cita-cita dan menjadi orang yang baik serta berguna. Betapa bahagia kita menjadi anak mereka. Mereka telah membimbing, mendidik, menasihati, serta mendoakan anak-anak kita. Kita layak menghormati serta patuh mereka sebagai anak yang baik. Tentu kita berusaha untuk menunjukkan hormat dan bakti kita kepada mereka, terutama ketika mereka berusia lanjut, sakit-sakitan dan tidak kuat lagi. Ketika masih bayi, mereka bersukacita sambil menimangmu sebagai berkat. Mereka pun menjadi berkat bagi anak-anaknya. Maka kelak ketika mereka setelah berusia lanjut, kita pun menjadi berkat bagi mereka. Baik anak-anak, yang keempat,
Dari waktu ke waktu, kita semakin dewasa. Hal itu berarti juga ayah dan ibu kita bertambah usia, bahkan berusia lanjut menjadi kakek dan nenek. Orang tua akan memberikan hasil jerih payah berupa barang, jasa, harta benda, dan segala milik mereka untuk anak-anaknya. Betapa bahagia mereka apabila mereka dapat mewariskan kebaikan kepada anak-anaknya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu. Keluaran bab 20 ayat 12. Perintah Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan sebagai tanah terjanji. Orang tua tidak sanggup lagi menempuh perjalanan jauh, maka anak-anak mereka lah yang harus melayani mereka. Santo Paulus juga mengingatkan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus bab 6 ayat 1 sampai dengan 3. Baik anak-anak, yang keenam, orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Orang tua mempunyai keterbatasan dalam mendidik. Mereka dibantu oleh para guru di sekolah, para pemimpin gereja, serta para pemimpin masyarakat, termasuk pemimpin negara atau pemerintah. Kita layak menaati dan menghormati peran dan pelayanan mereka yang telah membantu kita bertumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, anak-anak yang menghormati, melayani, dan memuliakan kedua orang tua akan mendapat berkat berlimpah. Tuhan menjanjikan keselamatan, pemulihan dosa, kesukaan, pengabulan, doa, panjang umur, dan kebahagiaan. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sampailah kita pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita menutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, hari ini kami telah belajar mengenai hormat kepada orang tua kami. Ajarilah kami untuk menyayangi kedua orang tua kami masing-masing, sebagaimana mereka selalu menyayangi kami anak-anaknya. Kami ingin mengikuti Engkau ya Yesus, yang selalu menghormati dan mengasihi Bapa Yosef dan Bunda Maria, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.